Rancangannya itu lebih tinggi dari rancangan kita. Jalannya itu lebih tinggi dari jalan kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa selami cara Tuhan bekerja, tapi kita diminta percaya. Bagian yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah ini. Cara Tuhan menolong kita itu tidak selalu sama. Ini bagian yang pertama dulu. Cara Tuhan menolong kita tidak selalu sama. Cerita kita semua ini berbeda-beda. Cerita saya berbeda, cerita Kanita berbeda, cerita Christine berbeda, cerita kita berbeda-beda. Tapi Tuhan pasti tolong. Dan cara Tuhan menolong itu beda. Cara Tuhan tolong saya beda dengan cara Tuhan tolong Pak Wisnu. Cara Tuhan tolong Pak Wisnu beda dengan cara Tuhan tolong Pak Ari. Kita punya cerita yang berbeda. Tuhan pasti tolong, tapi cara Tuhan menolong itu beda. Tidak sama. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita di awal, kadang-kadang Tuhan jawab doa kita di akhir. Cara Tuhan menolong, cara Tuhan menjawab doa kita, ya, itu beda, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat konteks di sini, saudara-saudara, saya coba kasih perbandingan antara si lumpuh di Bethesda, si lumpuh di kolam Bethesda, dan si lumpuh di Kapernaum yang kita bahas. Ini beda, saudara-saudara. Sama-sama lumpuh, keadaannya sama-sama lumpuh, tapi kelihatannya si lumpuh yang di kolam Bethesda itu lebih lama dan itu penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara. 38 tahun sakit. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 5. Dia lumpuh itu 38 tahun. Kalau si lumpuh yang kita bahas di Kapernaum tidak dijelaskan dia lumpuh sudah berapa lama. Tapi penderitaannya tidak sama dengan penderitaan yang ada di kolam Bethesda, saudara-saudara. Ya, sudah begitu, saudara-saudara. Tidak ada yang tolong dia. Sudah lihat. Yang di kolam Bethesda nanti tidak ada yang tolong dia, saudara-saudara. Dia ini menunggu goncangan air di kolam Bethesda. Kalau ada goncangan air, siapa yang masuk duluan? Paling pertama dia yang sembuh. Nah, proses kesembuhan atau sistem kesembuhan di kolam Bethesda itu bukan sistem antri. Kalau sistem antri, saudara-saudara, ya, meskipun saudara di paling belakang, saudara pasti akan dilayani karena sistemnya adalah sistem antri. Tapi sistem di sini adalah siapa cepat dia dapat, sedangkan dia lumpuh. Bagaimana mungkin dia bisa ke sana? Dia kesulitan ke sana. Kalaupun dia bisa sembuh kalau ada bantuan orang. Tidak ada orang yang menolong dia di ayat 7. Tapi saudara-saudara, yang kita bahas nih di Kapernaum, ada orang yang menolong. Ada 4 orang yang tolong, yang usung dia, yang angkat dia bawa ke Yesus. Kalau dia ini tidak ada, saudara-saudara. Beruntung sekali, saudara-saudara, ya. Bersyukur sekali, saudara-saudara, ya. Yesus datang, ya. Dia mengalami kasih karunia. Yesus datang langsung untuk menyembuhkannya. Saudara bisa lihat di Yohanes pasal yang kelima ayat 6, 8, 9. Yesus yang datang langsung untuk sembuhkan dia. Sedangkan saudara-saudara, ya, yang si lumpuh di Kapernaum, Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Tapi 4 orang yang bawa. 4 orang yang bawa dia ke Yesus. Kalau yang di kolam Bethesda, Yesus sendiri yang datang. Cara Tuhan menolong itu memang beda, saudara-saudara. Beda, tidak selalu sama. Ini saya kasih tunjuk Yohanes 5 ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, ini yang di si lumpuh di kolam Bethesda. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tidak ada yang bantu, saudara-saudara. Saudara kalau baca ini, saudara lihat baik-baik bahwa betapa ya si lumpuh ini sangat memerlukan pertolongan orang lain, saudara-saudara. Sangat butuh, saudara-saudara. Dia berharap, kalau ada yang bawa saya ke kolam Bethesda, saya tidak semenderita ini. Tapi masalahnya tidak ada orang yang tolong saya. Kita jangan jadi anak-anak muda yang acuh tak acuh. Kita jangan jadi anak-anak muda yang tidak punya rasa peduli dengan orang lain. Padahal orang lain itu butuh sebenarnya bantuan kita, tapi kita tidak peduli. Tidak boleh seperti itu, saudara. Saya tidak tahu ini orang dong di mana sampai tidak bantu dia ke kolam Bethesda. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Saya bandingkan dengan yang di Kapernaum, Markus 2 ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ada usaha dari 4 orang untuk bawa ini lumpuh. Sedangkan yang si lumpuh di kolam Bethesda tidak ada yang tolong.
Yohanes 5 ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Menurut anggapan dari si lumpuh yang sudah lumpuh 38 tahun ini, mati sesudah. Mau apa lagi, khususnya ada yang tolong. Tidak ada pengharapan lagi. Tapi saudara, di dalam Yesus itu ada pengharapan. Amin saudara. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus tidak sia-sia. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, aduh bagaimana dengan masa depan saya? Orang tua sudah pergi tinggalkan saya hidup sendiri. Ini bagaimana? Masa depan saya bagaimana? Dengar saudara-saudara. Alkitab bilang Amsal 23 ayat 18, bahwa sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita punya Tuhan yang hebat. Pengharapanmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Jadi kesimpulan yang saya mau katakan di sini, saudara-saudara, seperti poin 1 tadi, masalah kita boleh sama. Seperti cerita ini, lumpuh, sama-sama lumpuh. Mau lumpuh yang di kolam Bethesda dan lumpuh di Kapernaum, sama-sama lumpuh. Tapi cara Tuhan menolong kita tidak selalu sama. Tapi dengar, Dia pasti tolong. Meskipun cara Tuhan berbeda-beda. Dia akan tolong kita mungkin di awal, di pertengahan, di akhir, atau dengan caranya yang sangat kreatif. Tuhan tuh besar, rancangannya tuh lebih tinggi dari rancangan kita, jalannya tuh lebih tinggi dari jalan kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa selami cara Tuhan bekerja, tapi kita diminta percaya Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Masalah kita boleh sama, persoalan kita, pergumulan kita boleh sama, tapi Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, cara Tuhan menolong saya dan saudara itu beda, tapi Dia pasti tolong kita, percayalah. Jadi jangan bersungut-jungut, jangan tawar hati, jangan marah Tuhan, jangan salahkan siapapun. Dengar saudara-saudara, diam di kaki Tuhan, bersyukur, andalkan Tuhan, terus berdoa. Saudara-saudara, Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Amin saudara.